Halo guys, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan ngebahas film yang berjudul The Bliss tahun 2011. Film ini dibintangi oleh Jason Statham yang sudah tak diragukan lagi kemampuannya di film aksi. Menceritakan seorang polisi barbar yang menuntut balas atas kematian sahabatnya yang dibunuh oleh psikopat pembunuh berantai. Oke, bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang sersan polisi bernama Brent yang terbangun dari tidurnya. Ketika melihat keluar jendela, ia melihat 3 orang yang mencurigakan. Brent langsung mendatangi mereka dengan membawa tongkat hoki. Ternyata ada 3 orang sedang berusaha mencuri mobil. Tanpa pikir panjang, Brent langsung mengajar mereka sampai terkapar. Sebelum meninggalkan mereka, Brent memberi pepatah, jika melawan seseorang yang tidak sebanding dengan kalian, maka pilihlah senjata yang tepat. Beberapa hari kemudian, Brent dipanggil atasannya karena Brent dianggap sewenang-wenang menghajar 3 pemuda yang tak bersalah, sehingga kejadian tersebut telah viral di media massa. Padahal kita tahu 3 orang pemuda itu hendak mencuri mobil. Atasannya juga mengingatkan kelakuan Brent yang pernah menyadap kepala polisi dan mengajar seseorang dengan brutal di tempat biliar. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Brent seenak jidat mengajar para penjahat yang ditemuinya. Lalu atasannya mempertanyakan apakah Brent masih pantas menjadi anggota polisi. Mendengar itu, Brent bilang pada atasannya apabila ia dipecat dari kepolisian, dia akan berbuat yang lebih parah. Tentu saja atasannya juga takut dengan gertakan Brent. Di ruang kerja, Sersan Brent didatangi oleh Elizabeth Falls. Dia ini salah satu polwan binaan Sersan Brent. Dia datang minta nasihat tentang pemulihan fisik setelah penyamarannya sebagai pecandu narkoba. Sersan Brent juga didatangi oleh atasannya yang lain. Dia memberikan surat kabar dengan headline dirinya yang berada di halaman depan. Brent pun membela diri dan berkata, orang-orang itu membawa pisau dan mengancam akan memahat nama mereka di muka Sersan Brent. Atasannya pun kalah debat dan pergi dari ruangan itu. Di lain waktu, Sersan Brent menemani Inspektur Robert di pemakaman istrinya. Walau dia polisi yang barbar, tapi Brent juga bisa menjadi sahabat yang baik. Mereka berdua lalu ke bar dan minum-minum untuk menghilangkan kesedihan Robert yang baru saja ditinggal istrinya. Di lain tempat, ada seorang polisi wanita bernama Sandra yang sedang patroli sendirian. Namun tiba-tiba ada seseorang yang sengaja menembak tenggorokannya hingga tewas. Dan saat itu juga para polisi mendengar kejadian itu, sehingga Brent dan Flash mendatangi ke TKP. Brent mendapati saksi mata yang pada saat itu sedang membawa 2 ekor anjing. Namun Brent tidak mendapatkan informasi apa-apa dari orang tersebut. Esok harinya datang seseorang yang bernama Porter Nash. Dia sendiri adalah seorang detektif polisi dari London yang dipindahkan ke sana untuk menggantikan Robert yang sedang cuti. Di kantor, Nash mendapatkan perlakuan buruk karena ternyata Nash adalah seorang homo. Scene beralih ke Flash yang sedang di rumahnya. Ia didatangi seorang bernama John yang mengadu bahwa semalam ia mengajar seseorang bersama gengnya. John sangat takut kalau orang itu sampai mati karena perbuatannya. Flash sendiri berjanji akan membantunya. Namun jika sampai orang itu mati, maka Flash sendiri yang akan menangkapnya. Flash menyuruh John agar jangan ikut lagi bergabung dengan geng yang gak jelas. Di kantor polisi, Flash minta saran kepada Brent atas kasus John. Brent menyarankan Flash untuk menemui detektif Craigstock agar kasus si John cepat selesai. Di kantor media, seseorang menghubungi kepala jurnalis yang bernama Dunlop. Orang itu menawarkan berita terkini yang langsung dari pelakunya. Ternyata orang itu sebelumnya yang membunuh polisi wanita, yaitu Sandra. Orang itu mengatakan kepada Dunlop bahwa akan ada 8 kasus pembunuhan polisi lagi. Setelah itu, orang tadi langsung menembak polisi yang sedang berada di dalam mobil. Tentu saja, berita itu membuat masyarakat dan anggota polisi resah. Semua polisi berfokus ke kasus pembunuhan itu. Mereka harus mengidentifikasi bukti-bukti yang mereka temui.
Brand menemui seorang yang bernama Regnor, yaitu seorang tunawisma yang sering dijadikan informan polisi. Sebelum memberi informasi ke Brand, Regnor meminta uang terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Brand langsung menyiksa Regnor. Regnor yang takut Brand akan berbuat lebih parah lagi, dia langsung mengatakan bahwa ada seseorang yang dikeluarkan dari keanggotaan Peacock Gym karena membakar pelacak polisi dan menguploadnya di YouTube. Pelaku juga mengatakan jika ia melakukan itu hanya latihan saja. Untuk mendapat informasi yang lebih lanjut, Brand mendatangi Peacock Gym. Malam harinya, Brand menemui Ness untuk bekerja sama menyelidiki kasus ini. Ness bercerita bahwa ia pernah memukul kemaluan seseorang hingga pecah karena orang itu seorang pedofil yang lolos dari jeratan hukuman. Karena korbannya sangat trauma dan takut pada pelaku, dan akhirnya ia dibebaskan. Esok harinya, Robert datang untuk bekerja kembali. Namun atasannya bilang bahwa jabatan Robert sudah digantikan oleh Ness. Atasannya menyuruh Robert agar pensiun dini. Mendengar hal itu, Robert mengancam apabila Robert diberhentikan maka ia akan membongkar kelakuan atasannya yang tukang selingkuh. Karena takut, ia langsung memperkerjakan Robert kembali. Setelah mendapatkan informasi dari Peacock Gym, Brand mengajak Ness ke kediaman tersangka yang bernama Barry West. Dalam apartemennya, Brand dan Ness tidak menemukan bukti apapun. Brand ingat bahwa dirinya pernah mengajar Barry di tempat biliar setahun yang lalu. Setelah itu, Brand dan Ness pergi dari tempat itu dengan tempat menyimpan rasa curiga terhadap Barry. Barry sendiri sekarang mengikuti Robert untuk target selanjutnya. Ketika Robert membuka pintu, tiba-tiba Barry menodongkan pistolnya. Robert berusaha menghindar hingga terjadilah baku hantam. Namun pada akhirnya Barry memukuli Robert dengan palu sampai modar. Setelah membunuh Robert, si kampret ini sempat menonton kuis di sana, lalu mandi biar adem dan sempat mengambil barang yang bisa digunakan. Sebelum meninggalkan TKP, Barry membakar apartemen Robert. Bahkan ia menelpon Dunlop dan menceritakan apa yang baru saja dia lakukan. Sambil bersepeda, Barry juga mengatakan kalau di apartemen itu ada polisi yang tewas dengan kepala yang sudah hancur. Barry juga memperkenalkan namanya sebagai Blitz. Barry menyimpan barang-barang yang diambil dan disimpan di sebuah mobil di parkiran. Sedangkan di kantor polisi, semua resah atas pembunuhan polisi yang terus saja terjadi. Brand yang baru datang sangat terkejut atas kematian polisi Robert. Ketika melihat berkas yang tersisa dari kejadian kebakaran itu, Brand menemukan sebuah kartu keanggotaan Peacock Gym. Regnor yakin semua kasus pembunuhan itu Barry yang melakukannya. Ia mencari bukti di tempat sampah di dekat kediaman Barry. Kemudian Regnor menemukan karcis parkir atas nama Barry West. Regnor yakin kasus ini akan menghasilkan uang. Dia langsung mengecek ke parkiran yang tertera di ban tersebut. Ketika sudah pergi ke sana, ia melihat mobil Barry yang sudah terparkir. Setelah itu, Regnor menjongkel bagasi. Ia juga menemukan barang bukti pembunuhan Robert. Karena yang di otak Regnor hanya duit, ia malah menghubungi Dunlop untuk menjual informasinya seharga 50.000 pound sterling. Dunlop yang sangat ingin informasi itu yang langsung setuju. Singkat cerita, Dunlop dan Regnor mendatangi parkiran. Di sana, ia langsung menunjukkan barang bukti pembunuhan Robert. Namun di balik itu, Barry melihat mereka berdua sedang membuka bagasi mobil. Setelah Dunlop serta Regnor pergi, Barry langsung memindahkan barang bukti tersebut. Mereka berdua lalu pergi ke sebuah bar dengan Barry yang mengikutinya diam-diam. Setelah memberitahu nama si pelaku, Regnor meminta uangnya lebih dulu. Karena ia tidak yakin uang di dalam itu berisi 50.000 pound sterling, Regnor berniat menghitungnya di toilet. Ketika sedang asik menghitung uang, tiba-tiba Barry datang. Regnor pun sangat ketakutan, kemudian Barry memasukkan kepala Regnor ke dalam kloset sampai tewas. Setelah itu Barry keluar dengan uang 50.000 pound sterling. Di lain tempat, Brand sedang mencari tahu dengan melihat data-data tentang Barry. Ternyata Barry sering keluar masuk penjara sebab kasus yang ringan. Di sini Brand menemukan hal yang menarik, bahwa polisi yang pernah menangkap Barry adalah polisi-polisi yang kemarin tewas. Brand juga melihat data Flash yang juga pernah menangkap Barry, dan artinya Flash akan menjadi target selanjutnya.
Brand meminta agar polisi pergi ke rumah Falls untuk berjaga-jaga sekarang juga. Sementara Falls terlihat baru sampai ke rumahnya. Ketika sedang membuka pintu, tiba-tiba Barry menyerang dari belakang, namun Falls berhasil menghindarinya. Si John yang ternyata ada di sana berusaha menolong Falls. Tapi si John yang ini bukan John Wick, naasnya ia harus tewas di tangan si Barry. Setelah kejadian itu, para polisi baru datang ke TKP. Brand dan Ness pergi ke rumah Barry yang pernah dulu mereka datangi. Namun Barry sudah pindah ke tempat lain. Ness menyarankan agar foto Barry dipajang media massa sebagai buronan, agar Barry mau keluar atau menyerahkan diri. Setelah beberapa hari, Ness dan polisi mendapat informasi bahwa Barry menginap di salah satu hotel. Ketika pintu hotel akan didobrak, Barry langsung saja keluar dan kabur lewat jendela. Kemudian terjadi kejar-kejaran yang sangat sengit. Hingga Brand berhasil mengejarnya di sebuah stasiun tua. Kita tahu bahwa Brand akan sangat kejam terhadap semua penjahat yang ia temukan. Apalagi penjahat yang satu ini adalah penjahat yang sudah membunuh sahabatnya. Ketika hendak menghabisi Barry, Brand langsung dicegah oleh para polisi. Setelah berhasil menangkap Barry, mereka pun menginterogasinya. Namun si kampret ini malah meminta pengacara dan roti sandwich. Setelah itu, si pengacara mengatakan, apabila dalam waktu 2 hari Barry belum mendapat tuntutan, maka Barry wajib dibebaskan. Sedangkan para polisi belum juga mendapat bukti yang cukup untuk menahan Barry. Brand dan Ness terus berusaha mencari bukti hingga mereka mampir di sebuah kafe untuk membahas Barry. Brand teringat atas perkataan Ness bahwa Ness pernah mengajar seseorang pedofil yang terbebas dari jeratan hukum. Kali ini Brand berniat menghakimi Barry dengan caranya sendiri jika Barry lolos dari jeratan hukum. Tapi Ness tidak menyetujuinya dan ia pun pergi dari sana. Setelah itu Brand menemui Barry di ruang interogasi. Brand mengatakan agar Barry mengaku saja, karena jika Barry bebas di luar sana tentu akan lebih berbahaya. Bukannya takut dengan semua ancaman Brand, Barry malah tersenyum dengan tatapan penuh penghinaan. I know what this is about, Barry. You the Blitz. I guess I'll see you another day. Setelah itu Barry dibebaskan karena polisi tidak punya banyak bukti untuk menangkap Barry. Si kampret ini berjalan seperti selebriti di hadapan para polisi dan para jurnalis. Setelah melakukan berbagai pengecekan terhadap jenazah Robert, akhirnya Robert disemayamkan. Terlihat para polisi juga hadir di sana, termasuk Brand. Tanpa disangka, ada seorang polisi gadungan yang masuk ke kerumunan yang tentu saja orang itu adalah Barry West. Dia mengincar Brand untuk pembunuhan selanjutnya. Brand mendapat sebuah pesan dari Ness, sehingga Brand langsung meninggalkan pemakaman lebih dulu. Barry yang melihat itu langsung mengikuti Brand. Brand berhenti di sebuah parkiran kosong dan terus berjalan ke atas gedung. Ketika Barry hendak menembak Brand, namun ternyata semua itu hanya jebakan Brand dan Ness. Tiba-tiba Brand muncul dari belakang dan mengajar Barry dengan linggis. Barry mengancam akan meramaikan kasus ini di media dan tentu akan menuntut mereka berdua. Brand yang sudah muak dengan semua kelakuan Barry langsung menghabisinya saat itu juga. Sebelum mereka meninggalkan TKP, Brand bilang ke Ness bahwa kasus pembantaian para polisi akan menjadi kasus yang tidak akan pernah dipecahkan. Dan film pun tamat. Kisah yang dapat diambil dari film ini, jangan pernah menjadi sampah masyarakat, apalagi melakukan tindak kejahatan, karena pastinya kalian akan bernasib tragis sama seperti Barry. Oke lur, terima kasih sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.